9. Izin memperkenalkan diri, dengan saya Rinjani Zulfifa Putri, Saya Anissa Finanifa Alfianisa. saya Rizka Ayu Putri, saya Dika Kami. Lihat ada kasus pelanggaran etika. Pelanggaran etika seperti apa ya yang telah dilakukan orang itu? Mari kita cari tahu. Sebelum kita melakukan pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu kode etik. Kode etik berasal dari kata kode dan etik, di mana kode berarti kumpulan peraturan atau prinsip yang sistematis, dan kata etik sendiri berarti asas akhlak atau moral. Kode etik diartikan sebagai norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok atau profesi tertentu sebagai landasan tingkah laku. Prinsip kode etik menekankan bahwa bekerja secara profesional adalah bentuk ketaatan anggota profesi dalam mematuhi peraturan dan tidak melanggar kode etik. Profesionalisme dalam kode etik mencakup komitmen untuk bekerja dengan standar tinggi, mencapai kualitas terbaik melalui kesungguhan, ketelitian, dan ketekunan yang dibentuk dari pengalaman. Seorang profesional harus memiliki integritas yang kuat, tidak mudah tergoda oleh keuntungan pribadi, serta menjaga konsistensi antara pemikiran dan tindakan. Profesionalisme juga berarti berupaya mencapai hasil sempurna dan menjaga efektivitas kerja dalam berbagai situasi. Dalam pembuatan kode etik tentunya memiliki beberapa landasan yang menjadi patokan dalam pembuatannya. Yang pertama, kode etik merupakan cara yang digunakan untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis. Yang kedua, kode etik diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu untuk mengarahkan perilaku organisasi dalam mempertimbangkan dampak moral pada setiap keputusan bisnisnya. Yang ketiga, perusahaan membutuhkan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, di mana kode etik ini berperan sebagai penandanya. Kemudian yang terakhir, kode etik dipandang sebagai suatu upaya dalam menginstitusionalkan moral dan nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik menjadi bagian dari budaya perusahaan dan dapat membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. Seorang peneliti sedang menulis tesis tentang seorang tokoh nasional yang dikenal sebagai pribadi penyendiri dan sangat menjaga privasi. Interaksi peneliti dengan tokoh tersebut berjalan dengan harmonis, bahkan sampai menyebabkan tokoh tersebut membuka kisah kehidupan pribadinya yang berkaitan dengan kriminalitas yang belum pernah diketahui oleh keluarganya atau khalayak ramai. Peneliti merasa kalau kisah kelam tokoh masyarakat tersebut dapat membuat tesisnya semakin menarik. Sudut pandang kasus tersebut terutama etika penelitian. Yang pertama, kerahasiaan dan persetujuan informasi sensitif. Menjaga privasi subjek sangat penting, terutama saat melibatkan informasi pribadi seperti riwayat kriminalitas. Peneliti harus memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek tentang cara data akan digunakan, disimpan, dan diungkapkan dalam penelitian. Yang kedua, keseimbangan antara privasi dan kepentingan publik. Informasi dari tokoh masyarakat kadang memiliki dampak besar bagi publik. Peneliti perlu menyeimbangkan hak privasi subjek dan manfaat publik. Dan idealnya keputusan ini dibuat bersama komite etika untuk memastikan objektivitas. Yang ketiga, profesionalisme. Kedekatan antara peneliti dan subjek bisa terjadi dalam penelitian kualitatif. Namun, peneliti harus tetap profesional, menjaga batasan, dan tidak menyalahkan kepercayaan subjek untuk kepentingan akademis atau publik. Jadi, contoh nyata yang terjadi pada kasus yang sedang dibahas adalah Mahatma Gandhi. Jadi, Mahatma Gandhi dikenal sebagai simbol perjuangan non-kekerasan untuk kemerdekaan India yang memiliki kehidupan pribadi yang lebih rumit dari citra publiknya. Setelah istrinya meninggal, Gandhi mulai berbagi tempat tidur dengan beberapa wanita muda termasuk cucu perempuannya sebagai bagian dari eksperimen untuk menguji pengendalian hasrat seksual dalam pengamalan Brahmacharya. Jadi Brahmacharya sendiri dalam ajaran Hindu merujuk pada pengendalian diri khususnya dalam hal seksualitas untuk mencapai kesucian dan kedamaian batin. Meskipun tidak melakukan hubungan seksual, eksperimen tidur telanjang bersama wanita muda ini memunculkan pertanyaan etis tentang kekuasaan dan eksploitasi dalam hubungan antar pemimpin dan pengikutnya yang lebih muda.
Dan pengungkapan ini menambah dimensi pada pemahaman tentang karakter Gandhi, namun juga menimbulkan dilema etika mengenai sejauh mana kehidupan pribadi seorang tokoh besar harus dibuka untuk publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap warisan moral dan persepsi publik terhadapnya. Kesimpulannya, dalam kasus ini, meskipun informasi kelam yang diungkapkan oleh tokoh nasional bisa membuat tesis menjadi lebih menarik, peneliti harus menempatkan etika di atas ambisi akademisnya. Tindakan yang paling bijaksana adalah mendiskusikan kembali dengan narasumber tentang penggunaan informasi tersebut, memastikan bahwa narasumber memahami dampaknya, dan mendapatkan izin yang jelas sebelum memutuskan untuk memasukkan informasi sensitif ke dalam tesis. Jika persetujuan tidak diberikan, maka peneliti sebaiknya menghormati privasi narasumber dan menjaga informasi tersebut sebagai rahasia. Dengan demikian, peneliti tidak hanya menunjukkan profesionalisme, tetapi juga menghormati hak dan kepercayaan narasumber.